Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian, Nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis yang kedua, yaitu membahas tentang rangkaian-rangkaian listrik. Nah, kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber arus listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat listrik. Nah, indikator yang akan kita capai, pertama, siswa mampu menghitung nilai hambatan pengganti rangkaian, baik rangkaian seri maupun paralel. Yang kedua, menjelaskan konsep hambatan pada penghantar. Yang ketiga, menghitung tegangan dan kuat arus dalam rangkaian berdasarkan hukum 1 Kirchhoff. Selanjutnya, susunan seri pada hambatan. Pada pelajaran sebelumnya atau materi sebelumnya, kita sudah pernah membahas perbedaan antara seri dan paralel. Nah, hari ini Ibu akan mengulang kembali supaya kalian lebih ingat lagi ya. Kalau misalnya seri, dia itu tersusun secara sejajar. Dari R1, R2, dan R3. Dia sejajar. Makanya rumusnya itu jadi ditambah-tambah, yaitu RS hambatan seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Harus diingat itu ya, kalau seri ditambah. Nah, sedangkan paralel itu dia bercabang-cabang, R1, R2, R3. Makanya kalau untuk rumusnya, kalau dalam paralel itu menjadi 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ingat, kalau paralel dia pakai pecahan per. Nah, contohnya, tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini. Pada nomor 1, nah nomor 1 ini termasuk rangkaian apa? Rangkaian seri. Nah, kalau dia rangkaian seri berarti ditambah-tambah. R1 tambah R2 tambah R3 sampai R7, karena di sini ada 7 hambatan. Kalau ditambah berarti 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 3. Berarti jadinya totalnya adalah RS sama dengan 23 ohm. Nah, soal nomor 2 ini, tentukan hambatan penggantinya. Pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai RP, yaitu nilai paralel. Supaya nanti ketika sudah ditentukan nilai hambatan yang kedua ini jadi 1 dia. Kalau dia ada 1, maka dia akan tersusun secara seri. Nah, makanya jadinya 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2, yaitu 1 per 6 ditambah 1 per 3. Jadinya berapa? 3 per 6. 1 per RP sama dengan 3 per 6. Berarti RP sama dengan 6 per 3. Dibalikkan ya. Kalau 6 per 3 berarti jadinya RP sama dengan 2 ohm. Nah, sudah dapat RP-nya 2 ohm. Nah, karena dia dapat RP 2 ohm, jadi kita buatlah rangkaian yang baru lagi. Nah, rangkaian baru berarti jadinya ada 4 ohm, ada 2 ohm, ada 3 ohm. Jadi berbentuk sejajar. Kalau dia sejajar berarti hambatannya seri. Nah, kalau seri berarti ditambah-tambah. R1 tambah RP tambah R2. R1-nya lagi di situ berapa? 4 ohm. 4 ohm ditambah 2 ditambah 3. Jadi RS-nya sama dengan 9 ohm. Berarti berapa hambatan penggantinya? Hambatan penggantinya pada nomor 2 itu adalah 9 ohm. Nah, contoh soal selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditanya itu adalah kuat arus total, kuat arus I1 dan I2, serta tegangan AB dan tegangan BC. Nah, pertama kita harus tahu apa maksud dari gambar. Dari gambar dapat dilihat bahwa A1 itu arus yang mengalir dari titik A ke titik B itu ada hambatan, lalu terjadi percabangan di B ke C. Nah, berarti apa yang pertama kita lakukan? Pertama yaitu menentukan nilai hambatan paralel, yaitu R1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3, yaitu jadinya 3 per 6, itu 1 per RP, berarti RP-nya sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Nah, setelah dapat RP, lalu kita carilah RS-nya, yaitu hambatan serinya.
Jadi RS sama dengan R3 ditambah RP. R3 sama dengan 4 ohm, sedangkan RP-nya itu adalah 2 ohm. Jadi RS sama dengan 6 ohm. Setelah diketahui RS-nya 6 ohm, lalu kita tentukanlah yang A, kuat arus total, yaitu I sama dengan V per R, di mana V-nya adalah 18 volt, dengan R-nya, R totalnya adalah 6 ohm. Jadi I sama dengan 18 per 6 sama dengan 3 ampere. Itulah arus totalnya. Selanjutnya itu adalah yang B, kuat arus I1 dan I2. Untuk menentukannya kita menggunakan perbandingan, di mana I1 banding I2 sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kenapa begitu? Karena pada I1 hambatan yang ada di situ adalah R1, pada I2 hambatan yang ada itu adalah R2. Nah, jadi sama dengan 1 per 6 ohm ditambah dengan 1 per 3 ohm. Nah, ketika kita kalikan dengan 6, maka apa yang terjadi? Berarti I1 banding I2 sama dengan 1 banding 2. Untuk mencari I1 itu sama dengan yang 1 itu adalah perbandingan dari I1 per 3. 3 ini dari jumlah perbandingannya. Jadi I1 sama dengan 1 per 3 dikali dengan I. I ini adalah arus total. Makanya jadinya I1 sama dengan 1 per 3 dikali dengan 3 ampere sama dengan 1 ampere. Selanjutnya itu yang ditanya adalah I2. Kalau I2 berarti apa tadi perbandingan pada I2? Yaitu 2 per jumlah totalnya 3. 2 per 3 dikali dengan arus total. Jadi 2 per 3 kali 3. Jadi I2 nya adalah 2 ampere. VAB kalau kita lihat itu ada hambatan yaitu R3. Jadi VAB sama dengan I kali R3. I-nya 3 ampere, R3-nya adalah 4 ohm. Jadi VAB sama dengan 12 volt. Sedangkan VBC, kalau VBC itu ada R1 sama R2 sebagai hambatannya. Nah, karena dia mengalir bisa dari atas, bisa dari bawah, maka kita bisa pilih salah satu untuk menjawabnya. Karena nanti pasti sama hasilnya. Coba ya. I1, berarti kalau VBC I1 kali R1 sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6 volt. Nah, bisa juga menggunakan hambatan R2, yaitu VBC sama dengan I2 kali R2. Berapa I2-nya? Tadi 2 ampere, sedangkan R2-nya adalah 3 ohm. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6 volt. Jadi sama deh jawabannya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa ketika di sini ada 2 gambar. Nah, perbedaannya satu kabelnya panjang, satu lagi kabelnya pendek. Ternyata ketika kabelnya panjang itu lampunya redup, sedangkan ketika kabelnya pendek itu lampunya lebih terang dibandingkan yang panjang tadi. Nah, apa tandanya? Apa maksudnya? Ternyata semakin panjang kawat maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawatnya semakin besar karena hambatan kawat itu sebanding dengan panjang kawat. Jadi kalau semakin pendek kawat, panjang kawatnya, semakin terang lampunya. Nah, selanjutnya itu kita bandingkan adalah jenis kawatnya. Nah, pada gambar A itu jenis kawatnya aluminium. Kalau yang kedua itu yang B tembaga. Nah, ternyata tembaga itu memiliki lampu yang lebih terang. Kenapa? Karena semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat itu sebanding dengan hambatan jenis kawat. Nah, di situ kita lihat memang bahwa
massa jenis aluminium itu lebih besar. Kalau lebih besar massa jenisnya, berarti hambatan lampu itu semakin besar, makanya dia semakin redup dibandingkan si tembaga. Nah, untuk yang ketiga ini yang kita lihat perbedaannya adalah luas penampang kawat. Jika dilihat pada A sama B, pada kawat B itu lebih tebal. Nah, akibat ketebalan ini ternyata berpengaruh juga terhadap cahaya lampu. Lampu menjadi lebih terang, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat itu semakin kecil. Hambatannya yang semakin kecil ya. Hambatan kawat itu berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, sehingga R sama berbanding terbalik, yaitu jadi 1/A. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat itu ada 3, harus diingat ya. Yang pertama adalah panjang kawat yang disimbolkan dengan L. Yang kedua, luas penampang kawat disimbolkan dengan A. Yang ketiga, hambatan jenis kawat yang disimbolkan dengan Rho. Nah, jadi rumusnya adalah R sama dengan Rho dikali L/A, di mana R itu hambatan, L itu panjang kawat, A itu luas penampang, dan Rho itu adalah hambatan jenis kawat. Nah, selanjutnya, menentukan perbedaan hambatan beberapa jenis bahan. Bahan kan ada 3, ada konduktor, ada semikonduktor, dan ada isolator. Nah, kita lihat, ketika kita taruh hambatannya itu berupa kayu, apa yang terjadi? Ternyata lampu masih mati, padam, karena kayu itu isolator. Nah, ketika plastik, apa yang terjadi? Lampu juga tetap padam, karena plastik itu isolator. Nah, ketika kita berikan aluminium, lampu hidup. Artinya apa? Ternyata aluminium itu adalah konduktor. Besi, lampunya hidup karena dia juga merupakan konduktor. Nah, yang terakhir, tembaga semakin terang karena tembaga juga merupakan salah satu jenis dari bahan konduktor. Hukum 1 Kirchhoff yang berbunyi arus total yang masuk ke dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan rangkaian listrik, sehingga arus masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, pada rangkaian seri, seperti yang kita ketahui bahwa ketika lampu satu itu padam, maka lampu yang lainnya juga akan padam. Oleh sebab itu, kuat arus yang mengalir pada lampu 1 dan lampu 2 pada rangkaian seri itu adalah sama. Kedua, rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel itu jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar, sehingga sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Contohnya, nomor 1, perhatikan rangkaian di bawah ini, tentukan nilai I1, I2, dan I3. Nah, pada cabang P itu kita lihat bahwa arus yang masuk itu adalah 40 ampere. Nah, setelah dia berjalan, ternyata arus itu terbagi 2. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, yang ditanya terbagi 3, ada ke atas, ke tengah, dan ke bawah. Nah, yang ditanya berapa I1? Nah, caranya itu arus masuk yaitu 40 ampere itu sama dengan 10 ampere ditambah I1 ditambah 25 ampere. Nah, jadinya 40 ampere sama dengan 35 ampere ditambah I1. Nah, habis itu I1 sama dengan 40 ampere dikurang 35A sama dengan 5 ampere. Berarti I1-nya sama dengan 5 ampere. Terus kita ditanya lagi I2. Nah, I2 berada di mana? Berada di daerah cabang Q. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahuinya? Berarti jadinya arus yang masuk. Berapa arus yang masuk? Yaitu 10 ampere sama dengan I1. Berarti 10 ampere ditambah I1 sama dengan I2. Tadi I1 sudah diketahui, berarti jadinya 10A ditambah 5A sama dengan I2. Berapa I2-nya?
15 ampere. Nah, yang ketiga ditanya itu adalah I3. I3 berada di cabang S. Di cabang S. Cabang S itu arus yang masuk berapa? Arus yang masuk itu berada dari I2 lalu ditambah dengan 25 ampere. Makanya I2 ditambah 25 ampere sama dengan arus ketiga. Jadi 15 ampere ditambah 25 ampere sama dengan 40 ampere. I3 sama dengan 40 ampere. Sekian materi dari Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirim kembali ke Google Classroom. Terus fotonya tegak lurus dan kalau bisa itu pencahayaannya normal ya nak, supaya bisa Ibu baca. Nah, jangan lupa tetap kerjakan tugas meskipun di rumah, tetap jaga kesehatan. Sekian materi dari Ibu dan Ibu ucapkan terima kasih.